3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Farlovindate, perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Dasar Kependudukan kelas 2A program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin membahas tentang sensus penduduk Amerika Serikat tahun 2010. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Kristia Dewi, yang kedua ada Dea Adelia, yang ketiga ada Octavia Kamarni Dirgamiting, yang keempat ada Dinda Devianita, dan yang kelima ada Kartika Saharani. Oke, yang pertama yaitu Biro Sensus Amerika Serikat. Biro Sensus Amerika Serikat adalah biro di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang melakukan sensus di Amerika Serikat setiap 10 tahun sekali. Nama resminya menurut United States Code adalah Biro Sensus. Biro Sensus Amerika Serikat menjadi bahan resmi pelaksana sensus di Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Kongres Amerika Serikat. Biro Sensus Amerika Serikat dipimpin seorang direktur yang dibantu seorang wakil direktur dan staf eksekutif yang terdiri dari beberapa asisten direktur. Penjelasan. The Census Amerika Serikat tahun 2010 adalah 23 Amerika Serikat sensus nasional. Hari sensus nasional, hari referensi yang digunakan untuk pencacahan, adalah pada tanggal 1 April 2010. Pencacahan dilakukan melalui pelaporan pribadi warga melalui pos, dengan pencacah bertugas untuk memeriksa lingkungan dan komunitas yang dipilih secara acak. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akurasi perhitungan, 635.000 pencacah sementara yang dipekerjakan. Populasi Amerika Serikat dihitung sebagai 308.745.538, peningkatan 9,7% dari sensus 2000. Selanjutnya, pada 25 Januari 2010, Robert Groves secara pribadi meresmikan pencacahan sensus 2010 dengan menghitung veteran Perang Dunia II Clifton Jackson, penduduk Norfolk, Alaska. Lebih dari 120 juta formulir sensus telah dikirim oleh kantor pos Amerika Serikat mulai tanggal 15 Maret 2010. Jumlah formulir yang dikirim atau diserahkan langsung oleh Biro Sensus sekitar 134 juta pada tanggal 1 April 2010. Tingkat partisipasi surat nasional Sensus 2010 adalah 74% dari April hingga Juli 2010. Petugas sensus mengunjungi rumah tangga yang tidak mengembalikan formulir, sebuah operasi yang disebut tindak lanjut tanpa tanggapan. Pada bulan Desember 2010, Biro Sensus Amerika Serikat mengirimkan informasi populasi kepada Presiden Amerika Serikat untuk pembagian, dan kemudian pada bulan Maret 2011, data redistricting lengkap dikirim oleh ke negara bagian. Teknik Sensus Amerika Serikat. Sensus 2010 memuat 10 pertanyaan tentang usia, jenis kelamin, etnis, kepemilikan rumah, dan hubungan rumah tangga. 6 dari 10 pertanyaan harus dijawab untuk setiap individu dalam rumah tangga. Undang-undang federal memiliki ketentuan untuk mendenda mereka yang menolak mengisi formulir sensus. Hukum federal juga menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan dari per orang dan rumah tangga. Data tersebut hanya dipakai untuk kebutuhan statistik.
Nah, karena semakin banyaknya dan beragamnya etnik di Amerika Serikat, maka pemerintah Amerika Serikat itu mempunyai cara khusus untuk mengumpulkan data sensus penduduknya. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, dia tuh membuat suatu iklan khusus sebagai panduan dalam pengisian formulir sensus. Panduan tersebut dia berisi video dan beragam bahasa, yaitu 62 bahasa yang dipakai atau digunakan mayoritas imigran di Amerika Serikat. Sensus 2020 hanya menggunakan formulir singkat yang menanyakan 10 pertanyaan dasar. Yang pertama, berapa banyak orang yang tinggal atau tinggal di rumah, apartemen, atau rumah mobil ini pada tanggal 1 April 2010. Yang kedua, apakah orang tambahan yang menginap di sini pada tanggal 1 April 2010? Cara mengisinya itu, misalnya ada anggota tambahan seorang kerabat, maka isi centang pada kolom kerabat. Namun, jika tidak ada, maka isi centang pada kolom tidak ada. Yang ketiga, apakah ini rumah, apartemen, atau mobil? Cara mengisinya itu, yaitu rumah, dihuni atau ditinggali itu rumah milik sendiri, sewaan atau dihuni tanpa sewa. Yang keempat, menanyakan nomor telepon. Yang kelima, menanyakan nama lengkap anggota keluarga dari anggota keluarga pertama hingga akhir. Yang keenam, menanyakan jenis kelamin setiap anggota keluarga, perempuan atau laki-laki. Yang ketujuh, menanyakan usia masing-masing anggota keluarga. Dan yang kedelapan, apakah orang satu berasal dari Hispanik, Latino, atau Spanyol. Dan cara mengisinya itu centang untuk tidak, ya untuk menentukan kelompok negara. Dan yang kesembilan, apakah ras orang, dan cara mengisinya centang untuk ras kulit putih, hitam, negro, Afrika, dan lain-lain. Dan yang terakhir, apakah orang satu terkadang tinggal atau tinggal di tempat lain. Jadi, ringkasan hasil dari sensus penduduk Amerika Serikat, yaitu jadi sensus penduduk Amerika Serikat tahun 2010 dilaksanakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Kongres Amerika Serikat. Biro Sensus Amerika Serikat dipimpin seorang direktur yang dibantu seorang wakil direktur dan staf eksekutif yang terdiri dari beberapa asisten direktur. Pelaksanaan sensus di Amerika Serikat menggunakan pencacahan yang dilakukan melalui pelaporan pribadi warga melalui pos, dengan pencacah bertugas untuk memeriksa lingkungan dan komunitas yang dipilih secara acak. Lebih dari 120 juta formulir sensus telah dikirim oleh kantor pos, tetapi yang mengembalikan formulir tersebut hanya 74% saja. Para penduduk yang tidak mengembalikan formulir rumahnya didatangi petugas sebagai sebuah operasi yang disebut tindak lanjut tanpa tanggapan. Populasi Amerika Serikat dihitung sebagai 308.745.538, peningkatan 9,7% dari sensus 2000. Sensus 2010 ini memuat pertanyaan tentang usia, jenis kelamin, etnis, kepemilikan rumah, dan hubungan rumah tangga. Jadi, pada sensus penduduk di Amerika Serikat itu sangat diwajibkan untuk mengisi formulir sensus tersebut, karena adanya undang-undang yang diharuskan untuk mengisi sensus tersebut. Sensus penduduk ini juga bukan hanya mendata penduduk asli Amerika Serikat saja, tetapi juga mendata seluruh penduduk yang ada di Amerika Serikat termasuk para imigran ilegal. Pada hasil sensus penduduk Amerika Serikat tahun 2010 sampai 2014, penduduk miskin atau kurang mampu di Amerika Serikat itu meningkat. Jadi otomatis sensus penduduk ini sangat penting karena akan diberikan bala bantuan bagi penduduk yang terdata kurang mampu tersebut. Sekian ringkasan hasilnya, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, itu saja dari kami, penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.